Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Kali ini mari kita sama-sama ya untuk belajar tentang kelistrikan. Namun terlebih dahulu kita harus mengenal dulu ya untuk saklar, karena di sini stand ini atau trainer ini merupakan trainer lampu. Nah, trainer lampu ini ada di sini saklar kombinasi. Sementara ini untuk saklar ya washer dan wiper ini kita abaikan dulu, tapi kita mencari terminal-terminal yang akan difungsikan pada lampu. Ya, baik itu lampu sen ya, atau lampu kota, atau juga lampu kepala, lampu rem dan lain sebagainya. Ya, ini ada handle-handlenya. Nah, kita terlebih dahulu akan mengenal tentang saklar kombinasi. Bagaimana kita mencari terminal-terminal dari saklar kombinasi ini supaya nantinya kita mengoperasionalkan lampu-lampu itu, lampu bisa menyala. Nah, itu jika dialiri arus listrik nantinya, betul? Nah, yang kita gunakan yang fungsikan yang handle sebelah sini, kanan, betul? Di sini berfungsi untuk lampu belok, kiri dan kanan, kemudian lampu kota, kemudian lampu kepala dekat dan lampu kepala jauh serta dim. Nah, inilah terminal-terminalnya ya, sudah diberi baut-baut penghubung ini untuk nantinya dipasang jepitan bila mana kita merakit. Kita sudah barang tentu membutuhkan adanya multitester. Sekarang saya siapkan untuk multitester ya. Ini jenisnya analog, bukan yang digital. Maka sebelum kita gunakan alat ukur ini, kita harus mengenal selektor itu diarahkan kemana. Kemudian perlu adanya di sini untuk kalibrasi, dibiasakan seperti itu, walaupun nantinya hanya mengecek kontinuitas pada saklar tersebut. Mari kita lihat lebih dekat ya ke alat ukur supaya lebih jelas nanti di dalam kita mengoperasionalkan untuk multitester ini. Ya. Selektor masih mengarah ke off. Nanti kita untuk memeriksa terminal-terminal kabel itu, selektor itu diarahkan baik ke kali 1 ya di sini atau ke kali 10 ohm. Ini satuannya ohm ya. Kali 100 ohm atau kali 1 kilo ohm. Di mana di sini untuk saklar kombinasi tersebut tidak dialiri arus listrik. Ya, hanya kita memeriksa kontinuitas atau hubungan atau tidaknya ya. Ini dihubungkan ya, prof yang negatif dengan positif ya. Kita menggunakan skala kali 1 ohm ya. Jadi selektor ini diarahkan ke kali 1 ohm. Nah, itu kelebihan sedikit, maka potensio untuk mengatur jarumnya ini kita putar ke kiri sedikit. Nah, seperti itu. Ini untuk memeriksa tahanan ya, khususnya di mana jarum itu harus dinolkan di sisi kanan. Nah, gimana kalau misalnya di sini kali 10? Kali 10 sudah pasti itu akan lebih dari nolnya. Maka potensio ini kita putar ke kiri ya, dinolkan jarumnya yaitu ke 0 sebelah kanan, dan seterusnya bila mana setiap kali saklar
atau selektor ini dipindahkan ke lebih besar, sudah pasti jarum ini akan lebih dari 0. Maka itu harus dikalibrasi dulu ya. Nah, sekarang ini dikalikan 1 dulu. Nah, akhirnya kan kurang. Maka ini potensi putar kanan. Oke, di sini untuk memeriksa kontinuitas atau juga untuk memeriksa besarnya tahanan baik itu pada komponen elektronika maupun pada kabel sendiri dan lain-lainnya yang mana dibutuhkan adanya pemeriksaan besarnya tahanan. Nah, sekarang kalau kita ingin memeriksa tegangan baterai, maka kita memilih ya angka yang terkecil di atas 12 volt itu berapa pada alat ukur tersebut, maka selektor diarahkan ke di sini. Angka terkecil di atas 12 volt itu 50 ya. Apa tujuannya? Supaya alat ukur itu aman dan memang skalanya sudah dibuat sedemikian rupa ya, supaya pengukuran bisa akurat. Di sini harus dinolkan juga jarumnya di 0 sebelah kiri, itu untuk mengukur tegangan baterai. Nah, jadi tegangan baterai ini kita cari selektornya diarahkan kemana? Ke tegangan ya terkecil di atas 12 volt. Nah, seandainya di alat ukur ini ada 20, 25, 30 volt di sini, ya kita arahkan yang terkecil, terutama terkecil di atas 12 volt. Sekarang kita kembalikan ke kali 1 ohm. Nah, kita cek kembali. Oke, udah jalan ya. Ini alat ukur. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan terminal kabel pada saklar kombinasi. Baiklah, pada trainer ini di sini baru mengenal satu jenis ini saklar kombinasi ya. Sedangkan saklar kombinasi tersebut banyak macam ragam. Nah, di sini hanya ada di saklar yang sebelah kiri ini untuk washer dan wiper ini off, low ya, kemudian high dan intermittent. Nah, ini dalam pelaksanaan di trainer ini nanti ini diabaikan karena ada trainer khusus untuk wiper sendiri. Nah, kemudian yang di sini biasa ada lampu kotak, kemudian lampu kepala dekat dan lampu kepala jauh. Baiklah, mana dulu yang akan kita lakukan? Yaitu kita melakukan untuk pemeriksaan terminal ya, lampu kotak. Nah, dalam tahapan belajar awal mestinya kita harus tahu cara mencari terminal-terminalnya itu, di mana di sini kita lakukan dulu untuk lampu kotak, putar 1 kali. Nah, saklarnya secara bodohnya kita taruhlah 1 di situ ya. Kemudian perhatikan jarum. Untuk prof yang 1 ini yang merah, kita cek ke masing-masing. Nah, terminal yang ada pada instalasi ini. Ternyata jarum tidak ada yang bergerak. Ya. Kemudian urut lagi ke sini. Cari, adakah jarum bergerak? Pada alat ukur tidak ada. Terus ngurut ke sini. Nah, seperti itu. Apakah ada lagi sini? Nah, ternyata di sini ada pergerakan jarum. Ya. Coba setelah ini bergerak, gitu, saklar kita matikan. Apakah jarum akan kembali ke 0 atau tidak? Oke, jarum kembali ke 0. Nah, kita ceklekan
atau kita putar lagi satu kali, ternyata jarum bergerak, berarti ini bisa digunakan untuk memang hubungan untuk lampu kota. Ya. Nah, nanti mana sumber arusnya? Coba yang pindahkan ini ke kiri bisa, pindahkan ke kanan bisa. Ya. Nah, arus di sini ini ada berbagai macam warna kabel ya. Sebenarnya untuk tegangan baterai itu adalah warna kabel putih. Ya. Ini warna kabel putih mulus. Itu ya yang ini. Kemudian untuk warna kabel merah strip kuning ini bisa digunakan untuk lampu kotak. Nah, yang sebelah itu kan bergerak jarum. Ini bisa digunakan untuk lampu fog. Ya. Kalau itu kendaraannya dilengkapi dengan lampu fog. Kalau saklar nanti saya putar di off, ini off. Ya, kita cek kembali apakah jarum akan bergerak. Ternyata jarum tidak bergerak. Kemudian yang kesatunya lagi jarum tidak bergerak. Ya, berarti dari ketiga terminal ini, yang warna kabel putih ini sebagai sumber tenaga listrik, kemudian merah strip kuning ini untuk ke lampu kota, yang satunya lagi merah strip biru ini bisa digunakan untuk lampu fog atau sebaliknya ini yang dua ini. Ingat bahwa ini jenis saklar seperti ini. Baiklah, untuk lampu kota sudah kita selesaikan dan kita temukan terminalnya. Kemudian yang ini tidak perlu kita hubungkan lagi. Kemudian kita mencari di mana kabel di sini adalah kabel yang terbesar ya ini. Dan warnanya merah polos. Coba kita pasang salah satu prof dari alat ukur. Kemudian kita operasionalkan untuk lampu kepala. Ini titik lampu kota. Kemudian yang satunya lagi sekali lagi kita putar. Ini untuk lampu kepala dekat. Prof yang satu alat ukur ini kita cari kabel-kabel yang lain atau terminal-terminal yang lain. Tadi yang 3 ini sudah selesai. Sekarang dari sini. Oke, tidak bekerja jarum alat ukur. Kemudian ke sebelahnya lagi jarum tidak bergerak. Ke sebelahnya lagi jarum tidak bergerak. Ke sebelahnya lagi jarum tetap tidak bergerak. Nah, sekarang ini tinggal 2. Mana yang menjadi terminal lampu dekat atau lampu jauh? Oke, kita tempelkan di sini salah satu prof pada terminal kabel. Kemudian kita lihat jarum. Ternyata jarum bergerak. Dicoba ke yang satunya lagi. Ya, ke sini. Jarum tidak bergerak. Jarum bergerak. Saya matikan untuk saklarnya, di-off-kan. Apakah bergerak atau tidak? Ternyata ini tidak bergerak jarumnya. Gitu. Berarti terminal ini difungsikan untuk lampu kepala dekat. Ya. Gimana warna kabelnya? Ya, itu oranye. Ya. Ini atau merah muda, stripnya kuning. Merah muda, stripnya kuning. Nah, sekarang ini kita posisikan kembali di lampu dekat. Lalu saklar tersebut tekan ke bawah. Nah, cek yang tadi lampu dekat. Di sini tidak bergerak jarumnya. Prof kita tempelkan pada salah satu terminal. Kemudian perhatikan untuk jarum. Nah, saya tempelkan lagi. Ya, saya tempelkan. Lihat, perhatikan jarum. Nah, ternyata jarum bergerak. Selanjutnya akan saya matikan untuk handle-nya, yaitu diangkat ke atas, ya, diangkat ke atas ini. Nah, gitu seperti itu.
kembalikan lagi. Kita perhatikan untuk jarum, saya angkat. Ini ternyata untuk jarum alat ukur kembali ke 0 sebelah kiri, bahwa di sini menunjukkan terminal tersebut adalah terminal lampu jauh. Setelah kita lanjutkan untuk pencarian terminal lampu sen atau lampu belok tadi yang belum tersentuh atau kita lakukan pencarian, yaitu 3 terminal yang ini. Ya. Nah, pada instalasi ini untuk warna kabel itu ada warna kabel biru polos, kemudian warna kabel hijau strip merah, ini, dan yang satunya adalah warna kabel hitam strip hijau. Baik, kita lakukan dengan melakukan pengoperasionalan handle membelok ke kanan. Nah, kita tekan ke bawah. Kita lakukan penjepitan pada kabel hitam strip hijau ini. Lalu prof yang satunya ke tengah, yang ini. Lihat jarum tidak bergerak. Kemudian kalau yang tengah ini yang warna kabel hijau merah itu jarum tidak bergerak, kita cek yang warna kabel biru. Apakah jarum bergerak atau tidak? Ternyata jarum masih tidak bergerak. Berarti terminal ini bukan terminal sentralnya. Ya. Kemudian kita kembalikan ke yang kiri ini, ya, yang tadi belum dijepit, yaitu merupakan terminal, di sini sudah ditandai ya. Terminal 30 itu merupakan sumber arus. Handle tadi posisi di sebelah kanan, untuk belok kanan ya, berarti ke bawah. Lalu cek yang warna kabel hijau strip merah. Tempelkan ini, kemudian perhatikan jarum. Ya, coba profnya kita lepas. Jarum bergerak, tempelkan lagi. Ya. Itu. Jarum bergerak. Kemudian ke yang satunya. Ke yang hitam hijau, strip hijau. Jarum tidak bergerak. Ya. Nah, berarti ini merupakan terminal lampu sen atau lampu belok kanan. Oke, saya tempelkan terus untuk profnya ini. Ya. Dan jarum berada di sisi kanan. Oh. Untuk saklar saya off-kan atau saya luruskan. Nah, lihat jarum. Ternyata jarum kembali ke sebelah 0 kiri. Saya operasionalkan, ya, perhatikan. Nah, jalan, saya matikan. Oke. Kembali jarum ke kiri. Lalu handle saya tekan ke atas. Nah, dan prof yang merah ini berpindah ke terminal kabel warna hitam strip hijau. Sini, saya tempelkan nih. Perhatikan jarum alat ukur. Nah, kan bergerak ya. Apakah betul ini berhubungan dengan saklar lampu sen? Baik. Ya. Saya pasang untuk prof alat ukur yang merah. Perhatikan jarum ya. Saya operasional ke handle-nya. Saya matikan. Nah, jarum bergerak ke kiri. Saya operasionalkan lagi. Ternyata jarum bergerak. Ya, saya matikan. Nah, ini jadi dari ketiga terminal tersebut yang menjadi sumber arus adalah yang ini. Ya. Jadi
Ini terminal 30, ini untuk terminal lampu yang belok kanan, dan ini terminal lampu yang belok kiri. Lalu di bagian atas ini ada saklar untuk lampu hazard. Nah, bentuk saklar pada saklar kombinasi ini untuk lampu hazard ini bermacam ragam juga. Ini yang ditarik nah ke atas, maka kita bisa ngecek untuk terminal yang lampu belok kiri dan yang lampu belok kanan. Kita cek apakah itu nanti ini yang ke belok kanan dulu, jarum bergerak, kemudian kita alihkan ke yang belok kiri. Nih terminalnya, ya, dimana di sini tadi kabel hitam hijau, strip hijau. Lalu kita lihat jarum. Nah, tuh, saya tempel-tempelkan untuk profnya, ternyata bergerak. Nah, sekarang untuk saklarnya saya tekan. Kemudian ini cek, ya, lampu belok kiri tidak nyala, lampu belok kanan juga jarum tidak bergerak alias lampu tidak menyala. Demikian ya untuk pengoperasionalan ya saklar hazard. Nah, itulah dengan cara kita memeriksa menggunakan alat ukur multitester. Seperti itulah tadi dalam pembelajaran untuk para pemula khususnya atau peserta didik, dengan cara mudah seperti itu ya, nanti dikembangkan dengan jenis dari saklar kombinasi yang lainnya. Saya yakin sekolah-sekolah itu kebanyakan menggunakan saklar seperti ini ya. Monggo, selamat belajar, selamat kita mengenal dengan saklar kombinasi yang digunakan ini ya, atau yang digunakan pada kendaraan-kendaraan, supaya kita mengenal warna-warna kabelnya juga, tidak hanya sekedar kita melihat terminal-terminalnya saja, tapi warna-warna kabel harus kita kenal juga kemana nanti arah penyambungannya. Demikian tutorial untuk mengidentifikasi terminal-terminal dari saklar kombinasi ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin banyak sekolah-sekolah yang mempunyai trainer seperti ini atau yang berdiri. Ya, intinya kita bisa mengetahui fungsi daripada masing-masing terminal pada saklar kombinasi. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Sementara kita tunggu kelanjutannya di dalam sistem kelistrikannya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.